Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini tanggal 5 Februari tahun 2023, hari Minggu. Dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Sin Nature, yang akan kita ambil dari Kitab Roma, pasal yang ke-7, ayat 15 sampai 20. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berterima kasih kesempatan pagi hari ini merenungkan kebenaran firman-Mu yang absolut. Kebenaran yang tidak kembali sia-sia. Kebenaran yang tidak pernah berubah, yang pasti memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami menerima kebenaran firman-Mu dengan hati penuh, dengan ucapan syukur, dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Roma, pasal yang ke-7, ayat 15 sampai dengan 20. Roma 7 ayat 15 sampai 20 akan sampai 25 maksud saya, maaf. Roma 7 ayat 15 sampai 25 akan saya bacakan bagi kita sekalian. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 24. Pertanyaan yang penting sekali kita simak dan kita jawab. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jawabannya dalam ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 26. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Berbahagia kita mendengar dan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Sebuah ungkapan, sebuah perumpamaan dalam hal ini, sebuah kisah, katakanlah demikian. Dosa melemahkan kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Karena dosa itu adalah efek daripada ketidaktaatan kita untuk melakukan kehendak Allah. Missing the target, bahasa Alkitabnya. Apa yang diperintahkan, kita tidak kerjakan. We miss the target. Untuk mencapai itu, kita berdosa. Dosa membuat kita lemah dan bobrok secara rohani. Tetapi seringkali kita tidak menyadarinya dan masih tetap saja merasa sekuat dulu. Padahal tidak.
dosa menggerogoti kita, cara kita berpikir, tindakan kita, perilaku kita, dan sebagainya ini. Itu adalah tipu muslihat dosa. Ketika perlahan kita meninggalkan Allah, kita kehilangan hasrat untuk meluangkan waktu membaca firman-Nya dan berdoa. Ingat gambaran yang saya berikan dulu tentang ban sepeda. Ban sepeda itu melambangkan dunia, hub titik tengah itu melambangkan Tuhan. Kalau kita jauh daripada Tuhan, titik tengah itu makin mendekat kepada dunia, ban, jari-jarinya makin besar, kita mendekat kepada dunia, memiliki karakter dunia, memiliki sikap-sikap, sifat-sifat teladan dunia, kita memiliki segala sesuatu yang berasal daripada dunia. Tapi jika kita memilih mendekat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan, bukan hikmat dunia. Kita mendapatkan hikmat Tuhan, dan dengan hikmat Tuhan ini kita berjalan. Kita perlu mendorong diri kita dekat kepada Tuhan, karena pada waktu dekat dengan Tuhan, dunia yang lebih jauh daripada kita tidak mungkin dapat memaksakan kehendaknya, menggoda kita, merubah cara kita berpikir. Karena Filipi 4 ayat 18 mengatakan, pikirkanlah. Jadi pada akhirnya, dia mulai dengan ayat demikian, jadi pada akhirnya, diakhiri dengan pikirkan. Pikirkan apa? Segala sesuatu yang baik, segala yang berasal dari surga, segala sesuatu yang manis dan sedap didengar. Selama ini, kita tidak melakukan itu, karena itu dikatakan pikirkan. Jadi pada waktu kita memikirkan secara aktif, pikiran kita terpusat kepada firman, pikiran kita terpusat kepada sesuatu yang baik, pikiran kita being saturated, dipenuhi dengan firman, dosa dan keinginannya tidak mendapat bagian di dalam pola kita berpikir itu lagi. Nah, arus dunia pun menjauhkan kita dari para sahabat dan pengaruh-pengaruh yang baik pada saat itu. Orang lain dapat melihat kelemahan kita yang menyedihkan dan lemah karena dosa. Tetapi kita sendiri tidak dapat melihatnya karena kita hidup di dalam dosa dan dikuasai oleh dosa itu. Jadi sikap dosa itu terus berkembang. Kita beri makan. Orang lain dapat melihat. Kita terlengah di dalam hal ini. Perlu kita mengizinkan orang lain sesuai dengan Wahyu 3:19, mengizinkan Allah melalui orang lain untuk memberikan teguran kepada kita. Karena Allah berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Karena itu, relakan hatimu. Penting di sana untuk merelakan hati. Saya teringat akan Simpson, yang tenaganya sekuat baja, tetapi menidurkan kepalanya di atas bantal dosa. Saat Samson terjaga dari tidurnya, ia berkata, seperti yang sudah-sudah, bahwa aku akan bebas, dan aku akan meronta lepas. Tertulis dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20. Ia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan kekuatan yang dimilikinya. Dia terlena dalam dosa di dalam hal ini. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Hosea mengecam bangsa Israel dan berkata bahwa mereka juga telah kehilangan kekuatan karena berbuat dosa. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Tertulis dalam Hosea 7 ayat 8-16. Lalu Hosea memberi perintah kepada mereka, bertobatlah. Diulang ya, bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Hosea 14 ayat ketiga. Dosa juga melemahkan kekuatan kita. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk memohon agar Tuhan menyelidiki hati kita, melihat dosa kita, memberitahukan kepada kita, menegur kita. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Saat kita berbalik kepadanya, Dia akan menerima kita dengan penuh sukacita, membebaskan kita dari belenggu dosa, dan mempersenjatai kita kembali dengan kekuatannya. Bahkan Yesaya 59 ayat 2 mengingatkan kita, yang menyebabkan Allah memalingkan wajahnya dan tidak mendengarkan doa kita adalah segala dosa dan kejahatan kita. Waktu kita bertobat, tembok dosa ini diangkat, tembok kejahatan ini diangkat, sehingga kita kembali dapat mendekat kepada Tuhan dan menerima kasih karunia-Nya, kekuatannya yang disalurkan kepada kita. Di dalam hal ini, jika kita memilih untuk hidup dalam dosa, maka dosa
menjadi tuan kita dan kita menjadi budak dosa. Dan hal ini akan melemahkan roh kita dan akan padam gairahnya untuk Tuhan. Yesaya 59:2 tadi telah saya katakan, mengingatkan kita bahwa kejahatan dan dosa kita yang menyebabkan Allah menyembunyikan atau memalingkan dirinya, wajahnya dari kita. Bertobat dan mengakui dosa, kita akan mengangkat tembok yang memisahkan kita dengan Allah. Dengan demikian kita akan dapat mendekatkan diri kita kembali kepada Tuhan dan Tuhan kepada kita. Roma 7 ayat 15-17, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Nah, karena hukum Taurat akan senantiasa mengingatkan bahwa aku adalah si pelanggar hukum, dia bersifat sebagai rem yang ngerem kita. Tapi persoalannya adalah, maukah kita menginjak rem itu untuk supaya kendaraan jangan melaju ke tempat dosa? Dalam perjanjian baru kita melihat ini pekerjaan Roh Kudus. Kalau demikian, bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku yang menghindari aku untuk berhenti daripada keinginan untuk berbuat dosa. Dalam hal ini penting. Jadi ingat baik-baik ini. Ini kunci dari segala inti khotbah pada hari ini. Kalau kita miss bagian daripada ini, kita akan miss perjalanan selanjutnya. Kita akan tetap tenggelam di dalam dosa. Setiap orang harus mengerti prinsip atau efek daripada dosa ini sendiri sehingga kita dapat menghentikannya. Roma 7 ayat 15 secara eksplisit mengatakan kepada kita, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Artinya pada saat ia berbuat dosa, ia melakukan tanpa berpikir karena ia adalah budak dosa. Dosa mengontrolnya dan ia tunduk kepada kehendak dosa karena dosa adalah tuannya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh dosa yang diam di dalamnya secara otomatis seperti robot ibaratnya. Setiap orang yang lahir setelah Adam pasti mewarisi sifat dosa yang diperolehnya dari Adam. Namun Allah di dalam Yesus Kristus memungkinkan kita untuk tidak tunduk kepada kehendak dosa yang diam di dalam kita. Hukum Taurat tidak dapat menyelesaikan masalah dosa ini. Justru hukum Taurat mengingatkan kita bahwa kita adalah pelanggar hukum dan orang berdosa yang pantas menerima hukuman dalam lautan api neraka. Karena upah dosa adalah maut. Dan dosa memisahkan kita dari Allah untuk selamanya. Namun, di dalam Yesus Kristus, kita yang beriman kepadanya dibenarkan. Dosa kita ditanggungkan kepadanya. Dan di dalam kuasa bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Artinya, kita disembuhkan dari hukum dosa dan keinginan untuk berbuat dosa. Karena konteks di dalam hal ini berbicara tentang penyakit yang disebut dosa. Di dalam bilur-bilurnya kita sembuhkan. Kita disembuhkan dari penyakit yang mendorong kita untuk berbuat dosa. Dengan demikian Roh Kudus terus-menerus mengingatkan kita. Roh Kudus ini berfungsi sebagai rem yang ngerem kita untuk melaju untuk berbuat dosa. Pada saat kita mempelajari Roma 7:14-25, kita melihat keputusasaan dari Rasul Paulus yang sekalipun adalah seorang Kristen yang telah mengalami lahir baru dan dilatih langsung di bawah pimpinan Roh Kudus selama 3 tahun, namun menggambarkan dirinya sebagai seorang Kristen yang sepertinya tidak berdaya menghadapi dosa. Itu yang dikatakannya, bukan? Sesuatu yang membingungkan kita, bukan? Sehingga pertanyaan yang timbul dalam hati kita akan berbunyi, jika Rasul Paulus yang mendapatkan bimbingan langsung dari Tuhan dan menulis begitu banyak buku dalam perjanjian baru menggambarkan dirinya seakan-akan tidak rohani karena tidak berdaya menghadapi godaan dosa dan selanjutnya, bahkan melihat semua orang Kristen secara tidak rohani, budak dosa dan tawanan hukum dosa, bagaimana kesudahan dari segalanya bagi kita orang Kristen.
Bukankah gambaran ini digunakan dalam Roma 7:14-25 adalah gambaran bagi orang yang tidak percaya? Kalau kita pelajari dengan teliti, bukan itu sebuah gambaran bagi orang yang tidak percaya? Bagaimana Paulus menggambarkan dirinya dan istilah-istilah ini jika dia benar-benar diselamatkan? Kunci untuk mengerti dan memahami Roma 7 ayat 14-25 ini adalah penjelasan Rasul Paulus tentang dua natur seorang Kristen. Sebelum keselamatan, kita hanya memiliki satu natur, yaitu natur dosa, sikap dosa, sifat dosa, keinginan berdosa. Cuma itu, nggak ada yang ngerem. Kita belum jadi orang Kristen. Namun begitu kita datang kepada Kristus, kita mengalami kelahiran baru. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 17. Born again Christian. Tetapi kita masih tinggal di dalam daging lama yang masih memiliki sifat-sifat dosa di dalamnya. Kedua kodrat ini terus-menerus berperang satu sama lain. Terus-menerus menarik orang beriman ke arah yang berlawanan. Dan kita harus mempertanyakan ini di dalam diri kita pada waktu Roh Kudus berbicara kepada kita untuk tidak mengizinkan keinginan untuk berdosa melaju dengan mengabaikan rem, yaitu Roh Kudus yang terus mengingatkan kita. Ya nggak apa-apalah, Tuhan toh mengerti. Ya nggak apa-apalah, Tuhan tahu saya. Ya nggak apa-apalah, yang penting saya hadir. Hadir secara fisik, tapi tidak hadir secara roh dan jiwanya. Bagaimana cara kita dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini? Manusia terdiri pada roh, jiwa, dan tubuh. Kita hadir di sebuah kebaktian bukan hanya hadir secara fisik, tapi kita harus hadir sebagai manusia yang diciptakan sebagai roh, tubuh, dan jiwa kita ini. Hadir, menikmati, menyembah, belajar, mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Ini kehadiran daripada seorang Kristen yang utuh di dalam hal ini. Nah, pada akhir-akhir ini kalau kita lihat research yang dilakukan orang, kenapa banyak orang Kristen mundur setelah pandemi ini adalah di mana kegiatan di dalam gereja itu berkurang, orang banyak melakukan melalui Zoom. Sehingga orang merasa terlena dengan keenakan melalui Zoom dan melakukan kegiatan-kegiatan lain tanpa memberikan penghormatan kepada Allah yang hadir. Mereka bisa menjawab WhatsApp, mereka nonton, mereka melakukan kegiatan lain, melakukan ke kiri dan ke kanan seenak-enaknya tanpa menghormati hadirat Tuhan. Kita perlu bertobat dari hal-hal yang seperti ini. Toh Tuhan mengerti, itu alasan bagi keuntungan pribadi kita, bukan bagi Tuhan. Keinginan alamiah orang percaya adalah sikap yang menariknya ke arah. Sebentar ya, keinginan alamiah orang percaya adalah sikap yang menariknya ke arah yang baik, sementara daging di mana dia hidup menariknya ke arah yang lain. Sebagai orang Kristen yang memiliki Roh Kudus, seharusnya secara alamiah kita mengizinkan diri kita ditarik ke arah yang baik sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kita harus berjuang melawan kehendak daging yang menarik kita ke arah yang lain. Daging ini ingin sekali melakukan satu hal, yaitu hal yang bertentangan dengan keinginan Roh Kudus. Ya, jadi di dalam orang percaya itu dia ingin melakukan yang baik, tapi sikap dosa, sifat dosa ini menariknya ke tempat yang lain. Jadi bagaimana perbedaan keinginan jahat ini dengan keinginan orang yang tidak percaya? Orang percaya tidak memiliki Roh Kudus yang dapat mengerem. Sederhananya, orang percaya membenci daging jahat di mana dia hidup dan ingin dibebaskan darinya. Sedangkan orang tidak percaya tidak memiliki keinginan seperti itu. Begitu kuatnya keinginan Rasul Paulus untuk hidup saleh dan begitu frustrasinya dia sehingga dagingnya berperang melawan rohnya sehingga dia pada akhirnya berseru dalam keputusasaannya dalam ayat 24 dari Roma 7.
Aku manusia celaka, katanya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Namun dalam ayat 25, Rasul Paulus memberikan jawaban konkret bagi kita sekalian dengan mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Suatu hari, orang percaya akan benar-benar dibebaskan dari tubuh maut di mana kita hidup ketika kita dimuliakan dengan Kristus di surga. Tetapi sampai hari itu, kita bergantung pada kuasa roh yang mendiami kita dan memberi kita kemenangan dalam peperangan melawan dosa. Dalam Roma 7, ayat 14-25, Rasul Paulus mengungkapkan dalam bahasa praktis sebuah fakta bahwa dia adalah orang berdosa yang telah ditebus, yang masih memiliki tubuh jasmani, memiliki daging yang berperang melawan kehendak Roh Kudus yang hidup dalam kehidupannya. Di tempat lain, Rasul Paulus berkata bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang akulah pemimpinnya. 1 Timotius 1 ayat 15. Kata ganti orang berdosa seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 15 ini bukanlah akal-akalan dari Rasul Paulus, tetapi pernyataan realitas dan evaluasi yang jujur dari seorang Paulus yang memeriksa dirinya sendiri dalam terang tentang siapa dia dan siapa Tuhan kita Yesus, dan sampai pada kesimpulan bahwa dia adalah orang yang celaka, membutuhkan pembebasan ini. Ini bukanlah pembebasan dari hukuman dosa yang telah dibayar di kayu salib, melainkan pembebasan dari kuasa dosa. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Artinya membebaskan daripada kuasa dosa ini. Kalau dosanya sendiri telah diampuni, dia telah bebas. Upah dosa yang adalah maut telah dibayarkan. Sekarang dia menjerit, siapa yang membebaskan aku? Membebaskan dari apa? Bukan dari dosa, membebaskan dari kuasa dosa ini. Yesus melalui Roh Kudus yang diam di dalam hati orang-orang yang percaya ini. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, maukah kita bekerja sama dengan Roh Kudus ini, sehingga dia yang mengingatkan kita sesuai dengan Wahyu 3:19, berkehendak bersama-sama melakukan yang terbaik agar nama Tuhan dipermuliakan. Atau kita mengikuti kehendak daging. Di mana dan bagaimana caranya kita dapat melakukan kehendak Tuhan ini? Kita dapat melakukan ini jika kita senantiasa selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, diam di dalam hadirat-Nya, membaca, merenungkan firman-Nya, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, berpuasa. Semuanya ini adalah sarana yang disiapkan, yang tertulis di dalam Alkitab bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan, agar hikmat dan marifat dari Tuhan yang diberikan kepada kita memungkinkan kita dengan kuasa yang dilimpahkan untuk memenangkan peperangan yang terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita agar Tuhan dipermuliakan. Sebagai guru yang berpengalaman, Rasul Paulus dalam Roma 7:14-25 menjelaskan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempergunakan pemeliharaan Allah dan posisi kita di dalam Kristus sebagai anak-anak Allah untuk mengatasi pergumulan yang kita hadapi setiap hari antara roh yang penurut melawan sifat kedagingan yang begitu kuat. Roh Kudus yang diibaratkan sebagai rem dalam sebuah kendaraan akan senantiasa mengingatkan kita untuk tidak melaju untuk mengikuti kehendak daging, tapi justru kita berkehendak untuk menggantikan keinginan daging melalui kuasa Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan kita. Penting kita ingat, Roh Kudus berfungsi sebagai rem. Bagi orang yang tidak beriman kepada Kristus, tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka yang dapat berfungsi sebagai rem untuk melaju ke dalam kehidupan berdosa. Karena itu jika mereka berbuat dosa, mereka melakukan karena dosa yang diam di dalam mereka. Artinya sifat dosa yang diam di dalam kehidupan mereka. Roma 7 ayat 17 dan 20. Pada saat mereka bertobat karena dorongan Roh Kudus,
maka ada kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa kedagingan mereka. Lebih besar dari kuasa positif psikologi, lebih besar daripada strong will, kemauan yang kuat ini, yaitu kuasa Roh Kudus yang memberikan harapan bagi mereka yang dapat hidup merdeka dari dosa. Maka pada saat itu mereka akan percaya dengan hati mereka dan mengaku dengan mulut mereka bahwa kuasa yang lebih besar itu adalah kuasa dalam Tuhan Yesus Kristus yang dapat membebaskan mereka dari kuasa dosa dan hidup berkemenangan menghasilkan buah pertobatan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang terpenting itu adalah apakah kita ingin bekerja sama dengan Roh Kudus ini, mengizinkan Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita, and we are willing to cooperate with the Holy Spirit for the glory of God. Apakah sin nature atau sifat dosa itu? Sifat dosa adalah aspek dalam diri manusia yang membuatnya memberontak melawan Allah. Ketika kita berbicara tentang sifat dosa atau sin nature, kita mengacu pada fakta bahwa kita memiliki kecenderungan alami untuk berbuat dosa. Diberi pilihan untuk melakukan kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri, secara alamiah kita akan memilih untuk melakukan keinginan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita berdoa, bukan berdosa, sekalipun kita berdoa, berapa sering kita melakukan kehendak kita? Yang ngapain berdoa? Buang-buang waktu. Nah, kalau kita berdoa, kita wajib dan kita bertanggung jawab menjalankan apa yang kita doakan. Bukti sifat dosa yang banyak. Apa? Bukti sifat dosa itu di dalam kehidupan kita sangat banyak sekali. Setiap daripada kita pasti mengenalinya. Tidak seorang pun harus mengajari seorang anak untuk berbohong atau menjadi egois. Nggak perlu diajarin. Sebaliknya, kita sekalian harus berusaha keras untuk mengajar anak-anak mengatakan kebenaran dan mengutamakan orang lain di dalam kehidupan ini. Nggak usah ajarin, anak-anak tahu sendiri kok bagaimana cara berbohong dan bagaimana memanipulasi. Tahu mereka. Apalagi kalau dicontohkan dengan teladan orang tua. Sangat cepat berkembangnya. Perilaku berdosa datang secara alami. Setiap hari media dipenuhi dengan berita tragis umat manusia yang melakukan tindakan kejahatan. Baru-baru ini kita melihat terjadi penembakan di Monterey Park yang menelan korban 11 orang meninggal. Belum termasuk yang terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Untuk apa? Kenapa harus mengikuti emosi, keinginan untuk berdosa, untuk membunuh orang? Di mana manusia tersebut diciptakan menurut gambaran Allah. Dia mengambil milik Tuhan. Manusia ini milik Tuhan. Kenapa dia mau lakukan itu? Pikiran jahat ini, kenapa dia mau ikut pikiran jahat tersebut? Alangkah baiknya bagi seorang Kristen mengikuti apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. We think to think. Kita belajar memikirkan kembali apa yang kita pikirkan. Dimanapun orang berada, di situ ada masalah. Pastor Charles Spurgeon berkata, seperti garam mengasinkan setiap tetes air laut di lautan Atlantik, begitu pula dosa mempengaruhi sifat kita. Seluruh sifat-sifat kita dipengaruhi oleh sikap dosa. Sangat menyedihkan. Sama seperti jika kita tidak dapat merasakan asinnya air laut dan tidak menemukan garam dalam air laut yang telah larut dalam air laut. Maka sebenarnya kita sedang tertipu jika kita tidak dapat menemukan dosa yang bersatu dalam sifat-sifat kita yang buruk. Kok sepertinya sudah terbiasa aja? Kenapa tidak berhenti sejenak untuk berpikir? Roma 7 dan ayat 17 dan 20 secara jelas mengatakan dan mengingatkan kita bahwa dosa, sikap dosa, sifat dosa ada dan diam di dalam kita sama seperti garam laut dalam air laut.
Sadarkan diri kita tentang hal ini. Alkitab menjelaskan alasan dari kesulitan itu. Manusia melakukan dosa bukan karena ia orang berdosa, tapi karena sifat dosa diam dalam dirinya, seperti yang telah kita baca dalam Roma 7 ayat 17 dan 20 di atas tadi. Air laut bukan asin karena asin, tapi karena garam larut di dalam air laut tersebut. Kita berdosa bukan karena kita orang berdosa, kita berdosa karena sifat dosa yang ada di dalam kehidupan kita ini. Dosa adalah bagian dari inti keberadaan kita. Alkitab berbicara tentang daging yang dikuasai dosa. Karena dosa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 3 adalah sifat duniawi kita yang menghasilkan daftar dosa dalam Kolose 3 ayat 5. Tertulis tuh ada daftar dosa. Dan Roma 6 ayat 6 berbicara tentang tubuh yang dikuasai oleh dosa. Keberadaan daging dan darah yang kita pimpin di bumi ini dibentuk oleh sifat kita yang berdosa dan rusak. Sifat dosa bersifat universal dalam kemanusiaan. Kita semua memiliki sifat berdosa. Sifat berdosa. Saya ulang. Kita semua memiliki sifat berdosa. Dan itu mempengaruhi setiap bagian dari diri kita. Ini adalah doktrin kebobrokan total dan ini alkitabiah. Kita semua telah tersesat, kata Yesaya 53:6. Rasul Paulus mengakui bahwa aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Roma 7 ayat 14. Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 25, dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Salomo sependapat seperti yang diungkapkannya dalam Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang saleh yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Rasul Yohanes mungkin mengatakannya secara belak-belakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Sifat dosa ini selalu ada dalam kita dan kita berperang melawan keinginan yang baik yang ingin kita lakukan. Kita harus mengikuti petunjuk Roh Kudus yang berfungsi sebagai rem untuk merem kita melaju untuk berbuat dosa. Untuk itu Filipi 4 ayat 8 perlu direnungkan. Jadi pada akhirnya, artinya selama ini belum pernah kita berpikir. Jadi pada akhirnya, kemudian pada ayat penutupnya, pikirkanlah semuanya itu. Artinya selama ini kita belum pernah memikirkan secara serius. Coba pikirkan secara serius kebenaran Alkitab ini. Supaya kita tidak melaju ke tempat dosa. Bahkan anak-anak memiliki sifat dosa. Kecenderungan untuk berdosa, natur dosa. Daud menyesali kenyataan bahwa dia dilahirkan dengan dosa yang sudah bekerja di dalam dirinya. Seperti yang dikatakannya dalam Mazmur 51 ayat yang ke-5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 5. Di tempat lain, yaitu dalam Mazmur 58 ayat ketiga, Daud mengatakan, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Dengarkan itu. Dari mana sifat dosa itu berasal? Kitab suci mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan baik dan tanpa sifat berdosa dalam Kejadian 1 ayat 27. Tertulis itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya, gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Apakah Allah berdosa? Tidak pernah sekalipun. Allah menciptakan kita segambar dengan dia. Kita diciptakan dalam keadaan tidak berdosa. Manusia diberikan free will. Hanya saja manusia mempergunakan free will ini bukan untuk hal yang baik, tapi untuk hal yang jahat. Inilah yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Pertentangan tersebut muncul antara melakukan yang baik dan yang jahat. Dan seringkali free will dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang jahat, yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena itu kita harus berserah kepada Roh Kudus yang berfungsi sebagai rem untuk ngerem kita melaju ke tempat yang tidak benar.
Namun Kejadian 3 mencatat ketidaktaatan Adam dan Hawa. Dengan satu tindakan memakan buah yang oleh Tuhan telah dilarang, dosa masuk ke dalam sifat mereka. Mereka segera dilanda rasa malu dan tidak layak, dan mereka bersembunyi dari hadirat Allah. Kejadian 3:8. Ketika mereka memiliki anak, kita lihat di sini, anak mereka pertama Kain, gambar dan rupa Adam diwariskan kepada keturunannya. Kejadian 5 yang ketiga. Dituliskan di sana. Sifat dosa memanifestasikan dirinya sendiri sejak awal. Silsilah. Anak pertama yang lahir dari Adam dan Hawa, Kain, menjadi pembunuh pertama di dunia ini. Tertulis di dalam Alkitab Kejadian 4 dan ke-8. Di sini kita melihat dan belajar bahwa Adam dan Hawa tidak belajar untuk berbuat jahat dan dosa. Karena belum ada jahat dan dosa itu. Semua yang baik. Mereka mempergunakan free will mereka untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Kesadaran penuh akan takut akan Tuhan dan disertai disiplin penuh untuk mentaati perintahnya merupakan kunci untuk tetap dapat hidup menurut kehendak Tuhan. Dari generasi ke generasi, sifat dosa diturunkan ke seluruh umat manusia seperti yang tertulis dalam Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat ini juga menyajikan kebenaran dan meresahkan bahwa natur dosa mengarah pada kematian yang tidak terelakkan. Roma 6 ayat 23. Lihat aja, kalau orang tua penjudi, anaknya ada yang berjudi juga. Diturunkan, segambar dia dengan orang tuanya ini. Apapun akan ada seperti itu. Kita pernah melihat research itu. Orang tua yang melayani dalam takut akan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Berapa banyak anak-anaknya berhasil sampai keturunan cucu-cucunya. Berhasil di dalam kehidupan itu. Ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi ini dan itu orang-orang terkenal. Tapi orang yang berbuat jahat dan melayani kejahatan, bagaimana kehidupan keturunan mereka di masa depan. Itu diturunkan, gambaran itu diikuti. Pada keturunan sampai anak cucu mereka. Kita harus berani stop perbuatan-perbuatan seperti ini. Seringkali kita melecehkan, menganggap mengsepelekan, mengabaikan sesuatu kebenaran ini sampai terlambat. Konsekuensi lain dari sifat dosa adalah permusuhan Tuhan, permusuhan terhadap Tuhan. Jadi konsekuensi lain dari sifat dosa adalah permusuhan terhadap Tuhan dan ketidaktahuan akan kebenarannya. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 7-8, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sedangkan 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Hanya ada satu pribadi dalam sejarah dunia yang tidak memiliki sifat dosa. Pribadi ini adalah Yesus Kristus. Kelahirannya dari seorang perawan memungkinkan dia untuk memasuki dunia kita sambil melewati kutukan yang diturunkan dari Adam. Yesus kemudian menjalani kehidupan tanpa dosa dengan kesempurnaan mutlak atas dasar pilihan. Dia adalah yang kudus dan benar, tertulis dalam Kisah Para Rasul 3:14, yang tidak mengenal dosa, 2 Korintus 5:21. Hal ini memungkinkan Yesus untuk dikorbankan di kayu salib sebagai pengganti kita yang sempurna, anak domba yang tidak bernoda dan yang tidak bercacat, 1 Petrus 1 ayat 19. John Calvin mengatakan dalam perspektif, karena tentu saja Kristus jauh lebih kuat dalam kemampuannya untuk menyelamatkan daripada setan melalui Adam untuk menghancurkan. Melalui Kristus kita dilahirkan kembali. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3:16 ayat 6 mengatakan itu. Yohanes 3:6. Ketika kita lahir dari Adam, kita mewarisi sifat dosanya, daging. Tetapi ketika kita dilahirkan di dalam Kristus, dilahirkan dalam roh,
kita mewarisi sifat baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Seandainya manusia itu hanya ada jiwa dan tubuh dan tidak memiliki roh, maka dunia ini merupakan tempat yang nyaman bagi mereka. Tetapi karena manusia itu adalah makhluk roh, dunia ini bukan tempat yang nyaman. Dia perlu sesuatu yang mengisi kekosongan rohnya yang hanya didapatkan dari Allah yang adalah roh yang penuh dengan kasih ini. Kita tidak kehilangan sifat dosa kita begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sifat dosa nggak hilang, dosa kita yang hilang. Alkitab berkata bahwa sifat dosa tetap ada di dalam kita dan perjuangan melawan sifat lama itu akan terus berlanjut selama kita masih ada di dunia ini. Sifat dosa akan terus ada. Paulus meratapi pergumulan pribadinya dalam Roma 7:15-25. Tetapi kita memiliki pertolongan dalam pertempuran kita ini, yaitu pertolongan dari Roh Kudus, ada bantuan ilahi. Roh Allah diam di dalam setiap orang percaya dan menyediakan kekuatan yang kita butuhkan untuk mengatasi tarikan sifat dosa di dalam diri kita. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi karena dia memiliki sifat-sifat kudus dari Allah. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Artinya dia mengatakan di sini, ikuti petunjuk daripada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka kita akan menjauh dari dosa. 1 Yohanes 3:9. Rencana utama Allah bagi kita adalah pengudusan total. Ketika kita melihat Kristus. Baca dalam 1 Tesalonika 3:13. 1 Yohanes 3:2. Melalui karya Yesus Kristus yang telah selesai di kayu salib, Yesus memuaskan murka Allah Bapa terhadap dosa dan memberi orang percaya kemenangan atas sifat dosa mereka. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2:24. Tadi dikatakan sembuh dari kuasa dosa. Jadi kita diberi kemampuan untuk tidak tunduk kepada kuasa dosa. Dalam kebangkitannya, Yesus menawarkan hidup kepada semua orang yang terikat dalam daging yang rusak. Mereka yang dilahirkan kembali sekarang memiliki perintah ini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bagi orang yang lahir baru dikatakan dalam Roma 6:11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu kita mengikuti petunjuk Allah. Bagaimana orang yang telah mati bagi dosa dapat hidup lagi bagi dosa? Tidak mungkin. Apakah seorang Kristen memiliki dua kodrat? Masalah pertama yang muncul dengan pertanyaan ini adalah semantik. Semantik artinya makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa. Kalau orang bertanya, manusia percaya ini memiliki dua kodrat ya. Kita harus mengerti apa yang dimaksudkan dengan itu. Ini semantik. Misalnya, banyak lebih suka mempergunakan istilah sifat dosa. Yang lain lebih suka berkata sifat berdosa. Dan yang lain lagi lebih suka berkata sifat daging. Yang ambigu sifatnya. Apapun nama khusus yang digunakan untuk pihak-pihak yang bertikai, yang relevan adalah bahwa pertempuran terus berkecamuk di dalam diri orang Kristen. Selalu ada peperangan itu. Apapun istilah yang mau dipakai, terserahlah. Kurang penting. Mau daging, mau sifat dosa, dan sebagainya ini. Masalah kedua adalah definisi sebenarnya dari nature dalam perkataan sin nature. Nature in sin nature. Maknanya apa? Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai sifat dosa. Bagaimana kata penting ini didefinisikan menentukan bagaimana seorang melihat perbedaan antara manusia lama dengan manusia baru. Itu akan menentukan ini. Dan hasil kerjanya yang relevan dalam kehidupan orang Kristen yang harus memberikan buah yang sesuai dengan pertobatan, di mana manusia baru ini jelas melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Salah satu cara untuk memandang sin nature atau sifat dosa adalah dengan memahami sin nature
atau sifat dosa sebagai kemampuan dalam diri orang beriman untuk berdosa. Namun kita menghendaki apa yang Allah ingini di dalam kehidupan kita. Ngerem kita untuk berbuat dosa. Sehingga kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah itu yang kita lakukan. Jadi, manusia lama diartikan sebagai cara hidup sebelumnya. Yaitu cara hidup orang yang tidak percaya. Oke, dalam pengertian ini orang Kristen memiliki dua kemampuan yang bersaing dalam dirinya. Kemampuan lama yaitu sifat dosa yang masih hidup di dalam hidupnya, dosanya yang hilang, sifat dosanya masih ada. Jadi sekali lagi, dalam pengertian ini orang Kristen memiliki dua kemampuan yang bersaing dalam dirinya, dua kemampuan. Yang pertama kemampuan lama untuk berbuat dosa dan kemampuan baru untuk melawan dosa. Kemampuan lama untuk berbuat dosa yaitu sifat dosa yang masih hidup. Dan kemampuan baru untuk melawan dosa melalui Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan orang percaya. Orang yang tidak percaya tidak memiliki persaingan seperti itu di dalamnya. Tidak ada peperangan di dalam hidupnya. Dia tidak memiliki kapasitas untuk kesalehan karena dia hanya memiliki sin nature atau sifat dosa. Bukan berarti dia tidak melakukan kebaikan. Dia bisa melakukan kebaikan karena itu yang diajarkan dari orang tua. Tetapi motivasinya untuk melakukan pekerjaan itu selalu dinodai oleh keberdosaannya. Ada sikap dosa, sifat dosa yang ada di dalam kehidupannya. Selain itu, dia tidak dapat menolak berbuat dosa karena dia tidak memiliki kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Ada seorang sahabat saya yang sudah lebih senior daripada saya. Waktu saya ada di Indonesia dulu, tahun 86, 87 barangkali sekitar itu. Gini loh Pak Hari katanya. Kalau aku berbuat dosa bukan aku mau, tapi kakiku berjalan sendiri pergi ke tempat itu. Dan dompetku otomatis ada di tanganku untuk membayar katanya. Bukan karena aku mau. Sendiri kakinya berjalan katanya. Sendiri kakinya ngejak rem. Aku tak tahu aku sudah berada di tempat itu. Iya, right. Dan suatu hari dia membuat kesalahan besar. Dia berintimasi dengan istrinya, selesai itu dia ambil dompet. Istrinya tanya, untuk apa? Oh, aku lagi mau lihat dia. Dia baru sadar. Bagaimana orang seperti ini dapat melakukan kesalahan seperti itu? Sifat dosa. Dalam pikirannya cuma itu. Orang Kristen ada Roh Kudus. Kenapa kita tidak mempergunakan rem ini? Seperti yang dikatakan orang itu secara otomatis berjalan. Kita nggak perlu kok ada Roh Kudus yang ngerem kita. Pertanyaannya, maukah kita mempergunakan free will yang ditempatkan Allah untuk tidak melakukan dosa? Pilihannya ada pada kita masing-masing. Jadi manusia lama diartikan sebagai cara hidup sebelumnya, yaitu cara hidup orang yang tidak percaya ini. Ya, dalam pengertian ini orang Kristen memiliki dua kemampuan yang bersaing tadi saya katakan di dalam dirinya. Kemampuan lama untuk berbuat dosa dan kemampuan baru untuk melawan dosa. Orang tidak percaya tidak memiliki persaingan seperti itu di dalamnya. Dia tidak memiliki kapasitas untuk kesalahan karena dia hanya memiliki sin nature atau sifat dosa. Bukan berarti dia tidak bisa melakukan kebaikan, tetapi motivasinya untuk melakukan pekerjaan itu selalu dinodai dosa oleh keberdosaannya. Selain itu, dia tidak dapat menolak perbuatan dosa karena dia tidak memiliki kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Sebaliknya, orang percaya memiliki kapasitas untuk kesalehan, untuk hidup kudus, karena Roh Allah tinggal di dalam dirinya. Dia masih memiliki kapasitas untuk berdosa juga. Artinya sifat dosanya masih ada di dalam kehidupannya. Tetapi dia sekarang memiliki kemampuan untuk menolak dosa. Dan yang lebih penting adalah ia memiliki keinginan untuk menolak dosa seperti Yusuf saat digoda oleh istri Potifar dan memilih untuk hidup kudus. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketika Kristus disalibkan, manusia lama disalibkan bersamanya.
Sehingga orang Kristen tidak lagi menjadi hamba dosa. Roma 6 ayat ke-6. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Pada saat pertobatan, orang Kristen dibenarkan dan menerima sifat baru. Kita sebut dalam bahasa Alkitabnya justification. Artinya declared righteous. Artinya justification ini terjadi seketika. Pengudusan, sanctification, atau made righteous, di sisi lain adalah proses di mana Tuhan mengembangkan sifat baru kita, memampukan kita untuk bertumbuh menjadi lebih kudus sepanjang waktu. Jadi justification terlebih dahulu, baru setelah itu sanctification terus-menerus terjadi. Justification one time, hanya sekali. Ini adalah proses yang berkesinambungan dalam hal sanctification, made righteous, atau pengudusan ini. Ini proses yang berkesinambungan dengan banyak kemenangan dan kekalahan saat sifat baru berperang dengan sifat dosa yang diam di dalam tubuh yang fana, tempat tinggal dosa, yaitu manusia lama, sifat daging kita. Pembenaran, justification, terjadi seketika pada saat seseorang dilahirkan kembali. Pengudusan, sanctification, made righteous, terjadi secara bertahap sepanjang hidup seorang Kristen. Pembenaran, justification, membebaskan manusia dari hukuman dosa. Pengudusan, sanctification, made righteous, berarti dijauhkan dari kuasa dosa. Pilihan ada pada kita loh ini. Untuk menolak dosa. Karena kita diberikan kuasa. Dalam Roma 7, Paulus menjelaskan pertempuran yang berkecamuk terus-menerus, bahkan pada orang yang paling dewasa secara rohani sekalipun. Dia menyesali bahwa dia melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Dan pada kenyataannya melakukan kejahatan yang dia benci. Dia mengatakan itu adalah akibat dari dosa yang diam di dalam aku. Yang dimasukkan adalah sifat dosa. Dia menyukai hukum Allah menurut batinnya, tetapi dia melihat hukum lain bekerja seperti yang dikatakannya dalam Roma 7 ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Berikut adalah dua contoh klasik dari dua nature, manusia lama dan manusia baru. Setelah itu saya tutup. Yang terdapat dalam kehidupan seorang Kristen. Apapun istilah yang diberikan kepada dua nature ini, intinya adalah bahwa pertempuran itu nyata. The battle is real on a daily basis. Dan pertempuran ini terjadi dalam kehidupan setiap orang Kristen sepanjang hidup mereka. Bukan hanya orang Kristen tertentu, setiap orang Kristen, termasuk saya. Dengan bantuan Roh Kudus kita pasti mampu melawan keinginan untuk berbuat dosa, dan untuk ini kita wajib melekatkan diri kita kepada Tuhan melalui doa, puasa, puji dan sembah, serta merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam konklusi saya, summary saya pada hari ini, closing statement saya akan berkata seperti ini. Orang percaya, artinya setiap orang percaya, didorong untuk mematikan perbuatan tubuh mereka seperti yang terungkap dalam Roma 8 ayat 13. Mematikan apa yang membuat orang Kristen berdosa seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 5, Kolose 3 ayat 5, dan mengesampingkan dosa-dosa lain seperti marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat ke-8. Semua ini untuk mengatakan bahwa orang Kristen memiliki dua kodrat, yang lama dan yang baru. Manusia lama dengan sifat dosanya, dan manusia baru dengan kuasa untuk mengalahkan sifat dosa. Namun kodrat yang baru membutuhkan pembaharuan terus-menerus. Sanctification,
Kolose 3 dan 10. Atau pengudusan. Sanctification, made righteous, atau pengudusan dalam bahasa Indonesia. Pembaruan ini tentu saja merupakan proses seumur hidup bagi setiap orang Kristen. Meskipun pertempuran melawan dosa terus-menerus berlangsung selama kita hidup, kita tidak lagi berada di bawah kendali dosa. Roma 6 ayat ke-6. Orang percaya benar-benar adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yaitu terjadi di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Dan Kristuslah pada akhirnya akan menyelamatkan kita dari tubuh maut ini. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 7 ayat 24-25. Yang dikatakan Rasul Paulus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah selesai kami bahas. Hamba-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan. Tapi hamba-Mu yakin Roh Kudus masih terus bercakap-cakap dan berkarya di dalam setiap hati daripada kami. Baik mendengarkan secara live maupun secara YouTube nanti. Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan. Kedua tangan kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa yang rahimi memberkati engkau dengan berkat rohani dan berkat jasmani, dan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan senantiasa membuatmu berhasil. Kiranya Bapa surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, menolong kita, sehingga dengan hikmat marifat daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Roh Kudus, kita dapat menjalani hari-hari kita dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa, mengucapkan syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa pada kesempatan minggu depan atas izin Tuhan. Tetap jalankan protokol kesehatan, lakukan bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.